Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini tanggal 7 April jam 10 pagi di New York. Market baru saja dibuka 30 menit. Ya, dan eh, saya tertarik untuk membuat video untuk men-sharingkan sesuatu, membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan spiritual murni. Ya, wow, ini jarang banget saya berbicara tentang spiritual murni karena kebanyakan beberapa video saya sebelum ini atau selama ini yaitu lebih fokus kepada pengembangan diri, ya, bagaimana cara kita ngejar goal, bagaimana cara kita mengejar impian kita dan segala macamnya, ya. Nah, saya lama banget gak pernah membahas tentang ajaran spiritual, ya, spiritual murni, ya. Dan kali ini kita ingin ingin membahas itu, dan kemarin saya membuat artikel yang cukup cukup oke, ya. Ada beberapa teman yang like, yaitu 298 like. Ini besar banget, ya, dan artinya topik ini sangat-sangat menarik. Nah, di sini saya menuliskan as above as below sesuai dengan gambarnya, ya. Jadi di sini di tulisannya dikatakan bahwa bahwa apa yang terjadi diri kita, yang terjadi di dalam, yang terjadi di luar adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Ada di dalam, ada di luar, ada di dalam, di luar. Dan ini adalah pembelajaran tentang dunia dalam dan dunia luar yang pernah kita bahas sebelumnya. Kali ini akan kita bahas lagi lebih dalam lagi tentang dunia dalam dan dunia luar. Ya, dunia di dalam diri, ya, maksud dunia di dalam diri dengan dunia di luar diri. Secara spiritual, ya, secara spiritual. Oke? Nah, begini ajaran yang saya ketahui, ya, dari banyak guru. Sekali lagi, ini bukan ajaran saya, bukan. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, boleh. Namanya juga diskusi, namanya juga sharing, ya. Nah, berdasarkan apa yang saya ketahui, ya, dari banyak guru itu, nah, dalam dunia luar, ya, terbagi dunia luar itu. Dalam dunia luar itu sebenarnya dunia kita bersama dengan banyak orang, ya, banyak hal, ya, banyak peristiwa. Jadi kalau kita ngomong misalkan di luar ini ada banyak orang, ya, kalau kita ngomong apa? Banyak orang, ya, di luar sini. Kemudian kita berhubungan dengan banyak peristiwa, kejadian tertentu, ya. Misalkan, ya. Lalu kemudian apalagi? Ya, macam-macam lah, ya. Nah, di dunia luar ini dikatakan bahwa kita ini boleh dikatakan out of control. Jadi kita ini nggak punya kontrol apapun terhadap dunia luar. Perhatikan, ini pola berpikir orang yang spiritual. Ya, Anda harus benar-benar totalitas ketika kita belajar tentang spiritual. Ya, ayo kita belajar spiritual, jangan dicampur aduk. Oke, dua-duanya baik, tergantung Anda balance-nya di mana. Ketika Anda butuh spiritual, belajar spiritual. Ketika Anda butuh pengembangan diri, belajar pengembangan diri. It's okay, nggak masalah. Jangan dianggap bahwa ini dunia yang berbeda, enggak. Ya, sekali lagi, video ini saya membahasnya dari sisi spiritual, ya. Jadi kalau orang belajar spiritual itu sebenarnya kata kuncinya adalah surrender to it. Surrender, kata kuncinya adalah surrender to it. Is letting go. Ya, nothing you can do. Nggak ada yang bisa Anda lakukan selain Anda cuma surrender to it. That's it, ya. Sama juga ketika Anda belajar tentang dunia spiritual, maka supaya Anda bisa memahami ini, maka kita harus punya surrendernya juga. Kalau sekarang Anda selalu doubt above everything, kalau Anda selalu meragukan tentang semuanya, maka spiritual itu adalah jalur yang paling sulit. Kenapa? Karena di dalam dunia spiritual, kalau Anda ingin memahami, Anda dituntut untuk believe, untuk ada trust. Ya, supaya Anda bisa surrender. Bagaimana Anda bisa trust kalau Anda tidak surrender? Bagaimana Anda bisa surrender kalau Anda tidak trust? Ya, jadi kalau sekarang Anda dikit-dikit bertanya, dikit-dikit menentang, dikit-dikit bagaimana kok bisa, tidak masuk akal. Jangan masuk dunia spiritual. Karena dunia spiritual ini memang butuh perenungan, bukan melulu menggunakan mind. Ya, oke, lanjut. Jangan apa namanya, kita jangan bikin dualitas karena memang yes, betul, ini berbeda dengan ilmu pengembangan diri.
Berbeda, nggak apa-apa ya. Mari kita dalami. Kembali lagi, saya ulang ya. Jadi sebenarnya ada dua macam dunia yang kita jalani saat ini. Ya, ada dunia luar. Luar tuh artinya dunia di luar diri kita. Saya ulang lagi, dunia di luar berarti dunia di luar diri kita. Ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa menggunakan indera kita. Ya, di luar. Nah, dunia di luar ini dikatakan bahwa sebenarnya kita tuh out of control. Tidak punya kontrol apapun terhadap dunia yang di luar. Karena apa? Ya, karena memang dunia luar itu memang bukan kita. Gak bisa dikontrol. Oke, kita bisa berusaha untuk mengontrol, tapi mungkin 100% kontrol nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena pasti selalu akan ada faktor X. Faktor X. Sejago-jagonya Anda mengontrol dunia luar, pasti akan selalu ada faktor X, di mana faktor X ini bisa membubarkan semua hal yang Anda kontrol. Yang Anda kira Anda bisa kontrol. Ya, contoh. Anda punya hater, ya. Lalu kemudian Anda ingin meyakinkan hater bahwa apa yang diomongkan oleh hater itu salah. Ya, maka ya mungkin Anda bisa meyakinkan 1-2 orang, tapi bagaimanapun itu mulut-mulutnya orang. Betul? Itu pemikirannya orang. Anda nggak bisa mengontrol mulut banyak orang supaya tidak menghina Anda. Nggak bisa. Anda nggak bisa mengontrol banyak orang untuk percaya dan suka dengan Anda semuanya. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Karena apa? Itu di luar jangkauan kita. Out of control. Kita bisa mendesain, kita bisa mengekspresikan, kita bisa menjelaskan sesuatu pada orang lain. Tapi bagaimanapun tetap ada namanya faktor X. Kelihatannya orang itu senyum, ternyata dia punya akun bodong, caci maki juga, sama aja. Ya, jadi ketika ketemu, ternyata baik-baik. Begitu di sosial media, boom. Siapa yang bisa ngontrol jarinya orang? Siapa yang bisa ngontrol mulutnya orang? Nggak akan bisa. 100% bisa maksudnya, nggak bisa. Contoh lagi misalkan, tiba-tiba saya lagi mau janjian ketemu dengan orang, tiba-tiba hujan turun. Oh, kok bisa hujan sih? Kenapa kok nggak terang aja? Padahal saya ini sudah mau ketemu orang yang saya anggap penting ini. Kok pas hujan? Gimana sih kok pas tepat hujan? Lah, nggak bisa Anda kontrol. Pas lagi mau ketemu orang, tiba-tiba, jalan tolnya macet. Sialan, ada kecelakaan. Kok bisa tepat di depan? Pas lagi butuh lagi, mobilnya tiba-tiba mogok. Ya, Anda bisa mogok, sialan mobilnya mogok. Pas lagi penting-penting begini mogok. Tiba-tiba banyak gembos. We never know. Ya, ada faktor X yang terlalu banyak kalau Anda mau hidupnya benar-benar mulus-lus. Berapa faktor yang harus Anda kendalikan? Berat banget, sulit, ya. Itu adalah dunia luar. Ya, sedangkan di dunia dalam ini kebalikannya. Kalau di dalam dunia dalam, ini dunia di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau Anda tutup mata, ya, lalu kemudian Anda di dalam ini, ya itulah dunia dalam Anda. Ya, ada dalam pikiran Anda, ada dalam imajinasi Anda. Itu dunia dalam. Nah, di dunia dalam ada siapa? Alone. Gak ada orang di dalam ini. Saya tanya, di dalam dunia dalam ini, apakah ada kompetisi? Apakah Anda bisa dibanding-bandingkan? Gak bisa. Lagi mana bisa dibanding-bandingkan orang Anda sendiri di dalam sendirian? Sendirian dunia dalam. Contoh gini deh. Saya tidur dengan istri saya, satu ranjang bersama. Tidurnya bareng. Jam 12 malam, tidur misalkan. Apa bisa saya mimpinya sharing mimpi di dalam? Nggak bisa, ya. Saya mimpi A, istri saya mimpi B. Kita nggak pernah mimpi bareng tuh. Terus kita seperti ketemu online, lalu kemudian kita main game bareng, kita desain mimpi bareng. Yuk, jalan yuk. Kita naik gunung bareng yuk. Nggak bisa. Biarpun tidurnya bareng, biarpun bersebelahan, tapi dalam dunia mimpi, ya tetap saya sendiri. Saya main film sendiri. Kalaupun istri saya muncul di sana, itu pun muncul sebagai figuran. Bukan sebagai real istri saya. Kenapa? Karena istri saya yang real di sebelah saya, dia pun juga mimpi ke dunia yang berbeda. Cerita yang berbeda. Sendiri di dalam ini. Karena di dalam sendirian, apa ada yang namanya persaingan? Ini pemikiran yang benar-benar out of the box ya. Benar juga. Apa ada namanya persaingan? Apa ada namanya
di comparison, membanding-bandingkan, nggak ada. Bagaimana kita bisa dibandingkan kalau di dalam aja cuma sendirian? Apa yang mau dibandingkan? Nggak ada. Itu namanya dunia dalam. Oke, ya. Nah, di dunia dalam Anda pegang 100% kontrol. Kalau nggak percaya, tutup mata, bayangkan gajah warna merah. Muncul nggak? Muncul. Ya, tutup mata, bayangkan ada gunung Merapi meletus tapi meletusnya ke bawah. Coba bayangkan. Tutup mata, bayangkan air laut berubah warna jadi hijau, kemerah-merahan. Bayangkan di dalam mata Anda, tutup mata, bayangkan dalam pikiran kita, laut sekarang berubah jadi airnya jadi Coca-Cola. Warnanya coklat dan kemudian ada taste. Rasakan, iya Coca-Cola loh. Muncul. You have 100% control. Jadi kalau kita boleh berkesimpulan bahwa dari dalam dunia dalam ini seperti kita punya apartemen sendiri, betul? Ya, jadi seperti kita nih punya apartemen atau punya ruang lah ya, atau ya apartemen sih sekarang zamannya ya. Dan di mana Anda tinggal sendirian di dalam apartemen itu. Ya, sehingga di dalam apartemen itu mau Anda isi furniture A, furniture B, mau kasih lukisan A, lukisan B, mau kasih sofa, mau kasih TV, mau bersih, mau berantakan, is up to you. Betul? Itu rumah-rumah Anda sendiri, apartemen Anda sendiri. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Karena saya tinggal sendirian, perhatikan, karena saya tinggal sendirian di apartemen ini, misalkan kita ngomong apartemen ya, saya tinggal sendirian di apartemen ini. Kalau apartemen ini berantakan semuanya, yang berantakin itu siapa? Ya saya sendiri. Loh namanya saya tinggal sendiri di dalam ya. Masa orang lain mau berantakin ini nggak mungkin. Kecuali ada maling masuk ya. Ya kan nggak mungkin. Betul? Ya kalau sekarang saya yang beli furniture, saya yang beli tempat sampah, saya memasukkan benda apapun di dalam apartemen ini. Lalu kemudian saya lihat kok banyak banget apartemen saya kok banyak barang. Yang disalahin siapa? Ya saya sendiri. Orang saya yang masukin itu. Betul? Ya, demikian pula kalau sekarang apartemen saya itu saya masukin sampah. Ya, jadi sekarang saya ambil sampah di luar ya, lalu kemudian udah saya berantakin di dalam apartemen saya. Yang salah siapa? Ya saya sendiri, orang saya yang masukin. Betul? Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, dunia dalam dan dunia luar. Ya, as above, as below. Sambung dengan yang kemarin. Ya, kuncinya saya sambung ya. As above, as below. Jadi sekarang ternyata apa yang ada dalam dunia luar ini sebenarnya ini cuma maya. Cuman cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Cuman datang dan pergi. Dunia luar itu cuma datang dan pergi. Ya. Nah, sekarang kita mau ngisi apa di dunia dalam itu tergantung dari kita. Nah, kebanyakan orang tidak memahami ini. Dia berpikir bahwa saya akan mengisi sesuatu di apartemen saya itu sesuai dengan apa yang terjadi dalam dunia luar. Saya akan menaruh kebahagiaan saya tergantung dari apa yang terjadi di dunia luar. Ya, perhatikan. Dunia luar Anda out of control. Kalau sekarang Anda punya kebahagiaan, lalu kebahagiaan Anda ditentukan oleh dunia luar, maka Anda tidak punya kontrol apapun terhadap kebahagiaan itu. Maka kesimpulannya, Anda menjadi semakin sulit untuk bahagia. Kenapa? Karena Anda tidak punya kontrol dengan itu. Contoh sederhana seperti ini. Saya akan bahagia kalau dapat mobil baru. Oke? Sehingga sekarang saya nggak mau bahagia dulu nih. Sampai mobil barunya dapat. Perhatikan. Out of control. Mobilnya sudah ada belum? Nggak ada. Ya, supaya bisa dapat mobil baru, wah saya harus kerja keras Pak, banting tulang. Ada faktor X. Ya, hanya karena Anda sudah kerja keras bukan berarti Anda bisa dapat mobil. No. Ya, bisa iya, bisa nggak, bisa iya. Begitu ada, katakanlah ada hoki, dapat mobil baru. Begitu dapat mobil baru, oke Anda bahagia. Berapa lama? Berapa lama? Ya, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setelah itu, wah, kok tetangga mobilnya lebih bagus daripada saya ya? Wah, ini mobil saya mobil baru sih, iya. Mobil saya tapi cuma Avanza.
Tetangga saya yang cuma kerja gitu-gitu aja dapat Innova. Waduh, masa saya nggak bisa sih? Berarti kan, maka mulai muncul condition baru yang selalu dihubungkan dengan kondisi di dunia luar. Ya, intro aja ya. Ini baru intro loh. Ya, nanti kita akan bicara panjang lebar tentang dunia dalam dan dunia luar. Ya, ini baru intro, dicatat dulu, dipahami dulu. Ya, perhatikan kata kuncinya adalah di dalam dunia dalam ini sebenarnya Anda punya 100% control. Jadi artinya di dunia dalam Anda ya bisa untuk melakukan apapun, termasuk juga memasukkan sampah, termasuk juga memasukkan conditioning dari dunia luar untuk mencapai sesuatu. Karena apa? Di dalam dunia dalam juga, dalam tulisan saya kemarin sudah saya tulis dalam Facebook, bahwa semua sudah ada. Yang dimaksud dengan semua itu apa? Semua ini adalah emosi. Jadi dalam dunia dalam semuanya sudah ada, yaitu emosi. Apa yang mau Anda jalani semuanya sudah ada. Anda kepengen mobil baru, apa yakin kepengen mobilnya? Enggak. Kalau Anda telusuri lebih dalam lagi, yang dipingin itu sebenarnya adalah emosinya, emosi bahagianya melalui mobil itu. Jadi ada emosi, mobil itu bisa men-trigger emosi tertentu di dalam diri Anda. Nah, perhatikan, semua emosi sudah ada di dalam diri Anda dan Anda punya 100% kontrol di dalam dunia dalam. Nah, ini yang saya tanyakan dalam video saya yang ini, dalam tulisan saya yang ini, as above as below, ya, bahwa apa yang terjadi di dunia luar itu ternyata juga cerminan dari dunia yang di dalam, ya. Dan kalau kita lihat di dunia luar kita tidak punya 1% kontrol, dan dunia dalam kita punya 1% kontrol, dan di dunia dalam itu seperti rumah kita sendiri, sudah kita bahas, ya. Lalu kemudian pertanyaannya yang sederhana, kalau sekarang kita bisa memilih emosi itu, lalu kenapa kita mesti memilih emosi yang negatif? Ya, perhatikan. Loh Pak, tapi kan ada hubungannya dengan dunia luar. No, dunia dalam Anda punya 100% kontrol. Bisa nggak sekarang apa yang terjadi di dunia luar ternyata tidak punya pengaruh terhadap dunia dalam? Jawabannya adalah bisa. Itulah yang disebut dengan pencerahan secara spiritual. Orang yang tercerahkan, ya, maka sekarang dia tidak menggantungkan apa yang terjadi di dalam dengan apa yang terjadi di luar. Itu namanya pencerahan jiwa, pencerahan spiritual. Bukan terus kemudian kakinya dia meditasi terus sampai ngawang, sampai kakinya tidak nginjek bumi, atau kemudian ditembak tidak bisa ketembus peluru, atau tiba-tiba bisa menghilang, punya kesaktian A, kesaktian B. Bukan itu yang namanya pencerahan spiritual. Pencerahan spiritual itu adalah bagaimana ketika apa yang terjadi di luar ini sudah tidak punya kontrol apapun terhadap apa yang terjadi di dalam. Kenapa? Karena dia punya satu kesadaran. Perhatikan, fokus pada kesadaran bahwa di dalam dunia dalam dia sendiri yang pegang 100% kontrol dan semuanya tuh sudah ada. Ya, sehingga dia bisa punya kontrol, sehingga dia bisa menjadi master dalam dirinya sendiri. Dia bisa menentukan emosi apa yang akan dia mainkan, akan dia experience-kan tanpa tergantung dari apa yang terjadi di dunia luar. Itu baru namanya pencerahan spiritual. Ya. Sampai sini dulu ya. Nanti materi ini bisa dikembangkan dengan panjang lebar ya. Karena itu materi-materi seperti ini sebenarnya memang perlu sebuah sebuah kelas yang konsisten ya. Kalau Anda suka dengan materi-materi seperti ini, sebentar lagi ya seperti yang sudah saya umumkan kemarin, mungkin saya akan membuka membership lagi, saya godok dulu. Tujuannya supaya kita bisa belajar dengan lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh tentang sebuah materi tertentu. Jadi ketika kita lagi berbicara materi ini, kita nggak lompat-lompat. Topiknya ya ini terus. Ya, nanti kita akan kembangkan terus. Dan mungkin ini sambungannya ada di kelas membership, atau mungkin sebelum kelas membership sambungannya akan saya buat. Lihat saja ya, kita akan mengalir. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Dicatat ya, dicatat sementara buat fondasi dulu. Nanti habis ini akan saya buat video lagi untuk mengembangkan ini. Lalu gunanya apa Pak? Saya tahu dunia dalam, dunia luar. Lalu kemudian saya bisa mengubah hidup saya seperti apa dengan saya mengetahui dunia dalam dan dunia luar ini. Bagaimana saya bisa lebih bahagia dengan menggunakan dunia dalam dan dunia luar. Tunggu dalam video saya selanjutnya. Oke? Thank you. I love you all. Bye.